Nah, lalu kenapa gue nampilin statistik ini? Karena ada satu pemain yang gue kaget nih, ada Colidio teman-teman. Pemain kita ini pemain Inter. Gue cek di transfermarket.com, statusnya masih pemain Inter dan dia sekarang dipinjemin. Jadi dia terus menerus dipinjemin, semoga terus berkembang ya. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini gua mau update beberapa kabar menarik. Yang pertama dari Gazzetta dello Sport. Ini sebetulnya berita dari 2 atau 3 hari yang lalu. Gazzetta merilis pemain-pemain yang flop, pemain-pemain yang dianggap gagal. Mereka membagi 2 kategori gagal. Pertama, gagal karena dianggap kualitasnya ternyata tidak sebaik yang diharapkan ya. Akibatnya jarang bermain, tidak mampu bersaing jadi pemain inti. Nah, itu kategori gagal yang pertama. Lalu yang kedua, flop karena injury prone, karena ringkih, terlalu sering cedera. Flop karena penampilan buruk, karena kalah bersaing untuk memperebutkan pemain inti. Dari Milan ada Origi, CDK, wah kaget gue, Deketelea ternyata dianggap flop. Kemudian si Adli nih posisinya trequartista ya, dia playmaker. Mungkin karena bersaing dengan Brahim Diaz juga, bersaing dengan CDK. Ini CDK sama Adli ini posisinya sama nih, dan dua-duanya dianggap flop. Sementara dari tim favorit kita, tim kesayangan kita, Inter, ada 3 pemain yang dianggap flop, yaitu Aslani, Belanova, dan Gosens. Mungkin kalau dari sisi potensi Aslani bagus lah ya, tapi memang kita anggap flop karena ujung-ujungnya yang gantiin Brozovic kan si Calhanoglu, bukan Aslani. Sementara Belanova, seperti yang kita lihat di pertandingan lawan Munchen kemarin, masih jauh ya, dia masih raw banget, masih mentah banget. Sementara Gosens gue setuju sih kalau dianggap flop, dia masih belum menunjukkan jati dirinya seperti ketika di Atlanta. Yang menarik, dari Juve cuma 1 pemain yang dianggap flop, cuma Paredes doang. Dianggap kualitasnya ternyata tidak mumpuni. Sementara dari Roma ada Celik. Kemudian dari Lazio ada Antonio, gue gak tahu Antonio yang mana. Dan ada Maximiano, gue juga gak tahu Maximiano yang mana. Nah, ini kemudian Gazzetta membuat formasi tim yang berisikan pemain-pemain injury prone, pemain-pemain yang dianggap flop karena sering cedera. Lihat deh teman-teman, isinya OP banget, gila banget. Kipernya Menyon. Lalu ada Calabria, Bremer, sama Rahmani. Rahmaninya Napoli cedera panjang ya teman-teman. Tetapi uniknya Spalletti bisa ganti pakai Juan Jesus. Gue heran. Kalau Calabria ya jelek lah, dia kualitasnya bukan kualitas Scudetto. Kemudian untuk 4 gelandangnya ada Chiesa dan Berardi. Gila, Berardi mah emang langganan cedera setiap tahunnya. Kemudian ada Brozovic dan Paredes, ada Pogba, Wijnaldum, dan sebelah kirinya Di Maria. Trio penyerangnya paling gila, Lukaku, Immobile ditopang oleh Dybala. Kalau menurut teman-teman, susunan tim cedera kayak gini OP banget, atau ya nggak mungkin Scudetto juga karena main 5 pertandingan cedera, 10 pertandingan cedera. Menurut teman-teman gimana? Lalu kabar berikutnya teman-teman, silakan dilihat. Ini ada statistik yang sangat amat menarik. Ini statistik untuk pengumpan paling jago, paling kreatif Argentina di tahun 2022. Dan bukan cuma di 5 liga besar Eropa. Pemain-pemain di Liga Argentina juga masuk di sini. Kalau yang garis ke atas nih, statistik ke atas itu artinya jumlah bikin umpan kunci per 90 menit per pertandingan. Berarti semakin tinggi itu semakin sering bikin umpan kunci. Nah, kalau yang garis ke kanan, semakin ke kanan artinya semakin pintar umpannya. Ini menunjukkan smart passing. Sejujurnya gue juga nggak tahu detailnya sih yang disebut smart passing itu yang seperti apa. Apakah yang membelah lautan gitu ya, mengirimkan umpan di antara para pemain, atau ya umpan-umpan macam Ozil, macam De Bruyne kali ya, umpan-umpan yang membutuhkan visi dan skill khusus. Jadi yang ke kanan itu seberapa pintar, semakin ke kanan semakin pintar. Kalau ke atas itu umpan kunci ya, umpan kunci itu jelas umpan yang potensi menjadi golnya tinggi. Nah, kalau dilihat dari diagram ini, pemain yang paling gokil, paling atas dan kanan mentok itu ternyata Quintero. Ini gila sih, udah atas banget, kanan banget, melebihi pemain-pemain lainnya jauh. Dia usianya 29 tahun teman-teman, dan dia bermain di River Plate sih. Mungkin salah satu penyebab kenapa statistiknya tinggi banget karena dia main di Liga Argentina kali ya, nggak sebanding dengan liga-liga Eropa. Tapi apapun itu ternyata dia tinggi banget, ngelebihin Messi. Nggak ada nama Di Maria di situ juga. Ini gokil banget sih. Nah, lalu kenapa gue nampilin statistik ini? Karena ada satu pemain
yang gua kaget nih, ada Colidio teman-teman, pemain kita ini pemain Inter. Gua cek di transfermarket.com, statusnya masih pemain Inter dan dia sekarang dipinjemin. Jadi dia terus-menerus dipinjemin, semoga terus berkembang ya. Semoga dia memanfaatkan dengan baik ya status pinjaman-pinjaman ini, jadinya meningkatkan kualitas daripada terus ada di Primavera Inter dan gitu-gitu aja. Makanya kayak Esposito Satriano sebetulnya harus memanfaatkan kesempatan ini juga. Gue berharap dia bisa berkembang dan bisa balik ke Inter. Usianya masih muda, 22 tahun, persis seperti usia Lautaro ketika pertama kali datang ke Inter. Kemudian kabar berikutnya, gue baru tahu ternyata yang lolos grup Liga Champion bukan cuma Inter yang senior, ternyata yang Primavera juga. Respect, salut untuk Christian Cifu. Sulit loh ini ngelatih Primavera, karena pertama pasti pemainnya ganti-ganti terus tiap tahun kan, tergantung usia. Lalu yang kedua, Primavera Inter itu wajib bermain dengan 3 back sejak zamannya Conte, karena untuk menyesuaikan formasi dan gameplaynya tim yang senior. Jadi kalau suatu saat mendadak ada pemain Primavera dipanggil ke Inter yang senior, mereka nggak terlalu gagap dengan formasinya ya, dengan gameplaynya, karena udah terbiasa di level junior juga menerapkan hal serupa. Terakhir untuk berita hari ini teman-teman, nggak begitu banyak, yaitu man of the match di pertandingan kemarin lawan Bayern Munchen. Dari beberapa media ternyata memilih Barella, cukup tinggi sih, 6,5 untuk ukuran tim yang kalah, nilai 6,5 tuh cukup tinggi. Dan gua lihat-lihat sih kemarin emang Barella kerja keras dan kerja sendirian dia di sektor gelandang. Gagliardini nggak ada bantu-bantu sama sekali. Aslani juga terlalu stagnan ya, terlalu statis, mainnya di tengah terus. Beda banget dengan Mkhitaryan, Barella sama Calhanoglu. Kalau mereka lagi main bertiga, wah berubah-berubah mulu ya. Kadang Barella di kiri, kadang di tengah. Begitu juga Calhanoglu dan Mkhitaryan. Hal ini juga yang sebetulnya gue agak khawatir ketika ntar Brozovic main. Brozovic kan juga mainnya lumayan statis ya, di tengah terus. Dia nggak begitu bagus juga kalau main melebar ke kanan dan ke kiri. Sekian dulu untuk konten hari ini teman-teman. Silahkan komentarnya, apakah setuju dengan daftar pemain flop di Serie A, baik flop karena kualitas dan flop karena cedera. Silahkan komentarnya. Lalu teman-teman di sini ada yang ngikutin nggak tentang Colidio? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewet